Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Reflin Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit mengulas ini ya, reel dari Kenshi. Sebenarnya reel ini sih sebenarnya sudah keluar sudah cukup lama ya, karena memang saya belum dapat bahannya aja, maksudnya belum dapat bahan reelnya. Jadi di video kali ini saya ingin review-review sedikit, terus saya mau ukur-ukur bearingnya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang punya Kenshi The Coral ini ya, namanya Kenshi The Coral ini. Saya kebetulan nih pegang yang ukuran 3000 ya. Kalau dari lihat dari ukurannya mirip-mirip sekilas kayak ukuran 4000 gitu loh. Cuman ya sudah oke. Jadi saya mau coba ukur bearing-bearingnya yang ada di reel ini ya teman-teman ya, berapa aja, siapa tahu semoga bisa jadi referensi, karena ada beberapa teman-teman saya juga katanya baru pakai 1 bulan 2 bulan sudah ada yang korosi. Menurut saya kalau ada yang korosi seperti itu berarti perawatannya, namanya sekitar gini. Ini reel ini harganya kisaran 300 ya, 300 ribuan, 300 ribuan dengan part otomatis menyesuaikan dengan harganya ya kan. Lalu dipakailah untuk saltwater, perawatannya kurang ya pasti terjadi korosi gitu loh ya kan. Jangankan untuk yang kisaran 300 ribu, bahkan yang jutaan pun kalau misalnya sudah main di saltwater tapi nggak ada perawatan, nggak ada maintenance-nya, ya pasti korosi gitu loh teman-teman. Oke, kita balik lagi ke ini reelnya. Di sini ini reelnya buat teman-teman yang masih cari-cari. Ini salah satu reel yang bisa dijadikan referensi sih menurut saya. Jadi saya kalau dari finishing luarnya ini sih cakep, dari finishing luarnya ini terbilang catnya juga bagus gitu ya kan. Spoolnya ya model-modelnya semua mirip Stradic, dan ini handle-nya sudah round knob seperti ini gitu loh. Oke, jadi kita lihat spesifikasinya. Dia di sini sudah memakai carbon tag ya teman-teman, sudah memakai 3 carbon tag, 5 rubber seal, dan bearingnya 8+1 seal ball bearing. Oke, ini untuk ukuran 3000 nya. Coba kalau saya mau ukur beratnya, ini beratnya berapa ya, karena dari bobotnya yang saya lihat ini nggak ringan juga sih, nggak ringan juga, makanya kita hitung dulu buat beratnya berapa. Sorry, jadi ini estimasi aja, kita masuk handle-nya sekitar 305 gram ya teman-teman. Estimasinya 305 gram untuk ukuran 3000. Nggak bisa dibilang enteng, bahkan lumayan aja. Kalau terlalu berat juga enggak, tapi ya middle pertengahan lah. Oke teman-teman, ini sekarang kita akan ukur bearingnya ya teman-teman ya. Sekalian saya review sedikit apa yang ada di dalam. Oke, pertama dia model round knob ini, dia menggunakan screw in handle atau yang kita kenal power handle, tapi ini masih dia memakai tuas seperti ini teman-teman. Biasanya kalau di reel-reel seperti Daiwa atau Shimano gitu yang dia screw in handle-nya dia paten gitu loh. Oke, di sini terdapat seal. Oke lah kalau sudah ada seal-nya, walaupun minimalis gitu ya kan, paling enggak dia bisa mencegah air untuk masuk ke dalam bearing atau ke bagian dalaman mesin teman-teman. Sekarang saya mau buka untuk di round knob-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tadi saya udah coba buka. Jadi ininya baut apa? Ini keras banget ini. Saya buka tadi, saya takutnya kalau saya paksa dia malah lecet, kesian juga yang punya reelnya nanti. Tapi berdasarkan saya udah cari info, jadi di dalam sini tuh terdapat 1 buah bearing dan 1 buah bushing. Jadi setelah video ini mungkin saya akan bongkar 1 buah bearing dan 1 buah bushing, dan dia modelnya sih nggak mati, di dalam ada baut, jadi bisa dibuka untuk diservis gitu loh. Jadi itu ada satu keuntungan ya buat kita ya gitu. Oke lah, kita nanti saya buka daripada kita memakan waktu, kita lihat aja yang lainnya. Oke, sekarang saya mau coba lihat dari ininya, spoolnya, dan di dalamnya apakah benar dia sudah memakai carbon tex atau belum.
Nah, untuk ini seperti ini ya. Untuk spoolnya dia seperti ini. Spoolnya sih bisa dibilang finishingnya bagus loh, finishingnya cakep, mirip-mirip Stradic FL lah gitu lah. Ini kalau sekilas orang kita mancing ngelihat kita, wih Stradic FL ini. Untuk ukuran 3000 dia sudah dari metal ya, dan di drag knobnya sudah ada sealnya teman-teman ya, jadi cukup oke lah untuk memproteksi ya kan. Nah kita lihat di dalamnya dia sudah memakai carbon tex atau belum. Oke, nah dia sudah memakai 3 lapis carbon tex ya teman-teman, 3 lapis carbon tex. Di sini yang grease-nya masih banyak banget, jadi saya lihat, nah seperti ini. Oke, nah 3 lapis carbon tex, dan di dalamnya di dalam spool ini dia terdapat satu support bearing teman-teman. Nah support bearing ini ayo kita coba ukur, siapa tahu teman-teman ada yang rusak di sini atau mau di upgrade pakai hybrid keramik. Dia bagian luarnya 7, bagian dalamnya 4. Oh ketebalannya 2, jadi 4 kali 7 kali 2 teman-teman. Ini ukurannya 4 kali 7 kali 2 ya. Buat teman-teman yang rusak bisa seperti itu cara ukurnya. Oke, kita pasang lagi deh. Ini karena untuk ukuran carbon tex-nya, kalau teman-teman mau tahu saya coba ukur ya. Untuk carbon tex-nya ini dia ukuran luarnya 19,5. 19,5 kalau kita coba ukur dari sini 19,5 kali 5 teman-teman. 19,5 kali 5 kali 0,8 ini. Ini tebalnya 0,8 teman-teman. Oke, kita langsung pasang lagi. Tapi ini kualitas carbon tex-nya ya memang sesuai dengan harganya ya teman-teman ya. Jadi jangan disamaratakan dengan carbon tex yang real harga yang lebih mahal gitu loh. Tapi untuk dia dengan harga ini kalau nggak ini 300.000 ya teman-teman ya dibelinya. Jadi untuk harga untuk harga real 300.000 dengan memakai carbon tex itu menjadi nilai plus, dan juga sudah ada sealnya 2. Oke, kita cari, saya mau kasih tambahin grafis sedikit untuk bagian atasnya, dan sudah disupport satu bearing, udah cukup oke. Nah untuk bagian klikernya seperti ini. Untuk bagian klikernya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengar bunyi klikernya, dan bunyi klikernya nggak begitu nyaring sih teman-teman, standar-standar aja. Dia lebih mirip seperti Daiwa gitulah, nggak begitu nyaring. Tapi putarannya karena dibantu dengan disupport oleh satu bearing spoolnya, jadi putarannya lumayan lancar gitu loh. Oke, ini untuk bagian klikernya pun seperti ini. Nah, ini di sini, nah kalau teman-teman bisa lihat di sini dia ada seperti plastik gitu ya, untuk minimal menyangga air lah gitu. Dan di dalamnya masih ada karet seal. Jadi ini cukup oke lah untuk pengamanan supaya menahan air untuk tidak masuk ke pinion. Minimal mencegah lah. Kalau cipratan menurut saya sih ini nggak bakal masuk lah. Nah tuh, ini mirip-mirip. Nah di sini juga ada cover seperti seperti ini, seperti mirip-mirip seperti Shimano Stradic FL gitu loh. Tapi yang pasti di dalamnya ekspektasinya jangan sampai disamakan dengan Stradic FL. Sedangkan kita tahu Stradic FL itu harganya
main di sekitar 2,5 juta bahkan up gitu loh. Dan ini cuma 300.000, jadi nggak bisa dibandingkan gitu loh, walaupun penampilannya sama. Oke, setelah ini nanti kita coba buka rotornya, dan rotornya pun masih terbuat dari bahan grafit ya teman-teman. Rotornya masih terbuat dari bahan grafit. Kita lihat di line rollernya coba kita hitung itunya teman-teman, ukuran bearingnya dia berapa, masih pakai bushing kah atau pakai bearing. Kalau pakai bearing kita coba ukur. Dia ternyata sudah pakai satu bearing ya teman-teman ya. Bearingnya cukup besar juga. Coba lihat, ini ukurannya 8, 5. Oke, ini ukurannya jadi untuk bearing line roller ya teman-teman ya. Untuk bearing line roller dia pakai ukuran 5 kali 8 kali 2,5 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang rusak, bisa pakai bearing ukuran 5 kali 8 kali 2,5 teman-teman. Oke, ini nggak ada masalah. Dan di bale assembly-nya pun atau BLSI ya, ini bahannya cukup tebal teman-teman. Bahannya cukup tebal, dan ini bukan seperti plastik. Tuh, ini seperti metal teman-teman. Nah, pegangannya ini, pegangan untuk BLSI-nya ini dia seperti metal. Nanti saya coba ini lihat untuk bale arm-nya. Dia metal atau plastik atau grafit ya. Pasang lagi. Oke, puterannya bagus. Tuh, ini juga dia seperti bukan grafit sih, ini seperti kayak metal. Jadi walaupun ininya grafit, dia didukung sama kupingnya nih. Istilahnya kita ngomong pakai bahasa ini aja lah ya, bahasa awam aja ya. Kupingnya ini atau bell arm dan dia pegangan BLSI-nya ini terbuat dari metal teman-teman. Jadi paling enggak menambah nilai plus lah, menambah nilai kekuatan, walaupun ya harusnya dia ininya ini juga metal juga. Cuman dia di diameter BLSI-nya ini cukup tebal teman-teman, cukup bagus. Oke, sekarang ini kita taruh. Kita lihat bagian mesinnya ya teman-teman ya. Nah, yang disayangkan harusnya dia di bagian ini ya, di bagian, walaupun sudah tercover gitu ya, ini kan ada covernya ya teman-teman ya. Kalau dia ada seperti seal aja nih di bagian sebelah sininya, ini akan bisa menambah nilai plus untuk reel ini. Tapi nanti kita kasih grease aja, kita tutup, lalu di atasnya sini kan sudah ada seal juga. Oke, langsung aja kita coba, ini saya buka. Nah, ini covernya seperti ini teman-teman.
Dengan adanya cover seperti ini paling enggak dia minimal mencegah air masuk dari samping ya. Kalau saya lihat ininya sih standar lah ya, bearing one way nya sama seperti yang biasa. Saya coba copotin dulu. Nah ini per, oh di sini ada rubber seal juga ya teman-teman ya. Jadi fungsinya untuk menahan cipratan air di sini sih. Coba buka. Nah, untuk bagian pinionnya, kalau di atasnya sudah ada support bearing ya. Oke. Nah untuk bearing one way sih standar lah. Untuk harga reel segini memang seperti ini gitu loh bentukannya. Oke. Nah, coba kita ukur ya teman-teman ya. Coba kita ukur untuk bearing pinion atas. Ukurannya adalah 7. Nah, ini 7 kali 14 kali 4 ya teman-teman. Untuk bearing pinion atas ini 7 kali 14 kali 4. Untuk bearing pinion bawah ini 14 juga sama. 7. Ini 7 kali 14 kali 3,5 teman-teman yang bawah. Kita lihat. Oh iya, benar berarti teman-teman. Yang atas 7 kali 14 kali 4, yang di bawah 7 kali 14 kali 3,5 teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bodi ya teman-teman ya. Ini pernya saya keluarin dulu. Nah, di bagian penutup ini, di bagian penutup handle sebelah kanan ya teman-teman ya. Di sini sudah ada rubber seal lah. Jadi seal untuk menghalau air teman-teman. Oke, yuk kita bongkar bodinya. Oke, dalamannya seperti ini teman-teman. Bodinya masih pakai grafit. Nah, ini ada oscillating shadernya. Kita keluarin satu-satu aja teman-teman ya. Oke, ini untuk bearing drive gear sebelah kiri. Ini ada seal di dekat drive gear ya teman-teman ya. Nggak tahu ini gunanya untuk apa. Kalau saya keluarin dulu ini mensalnya. Kalau dia ditaruh di sini, otomatis dia ditaruh di sebelah sini, otomatis masih ada bisa masuk air sih. Jadi tujuannya untuk melengkapi mungkin. Oke, di bawahnya sini, di bawahnya apakah ada? Oh enggak, dia cuma pegangan saja. Untuk bahan-bahan gearnya ini standar sih. Nanti kita coba ukur bearing drive gear kiri dan drive gear kanannya ya teman-teman ya.
Ini kita buka dulu deh. Nah, oke. Oke, kita mulai dari bearing drive gear sebelah itu ya teman-teman ya. Bearing drive gear sebelah kanan. Sebelah kanan. 3. Jadi untuk bearing drive gear di sebelah kanan ini 7 kali 11 kali 3 ya teman-teman ya. Diameter dalamnya ini 7, diameter luarnya 11, dan ketebalannya 3 teman-teman. Dan untuk bearing drive gear sebelah kiri ini 14. Ini 8 pakai 8 kali 14 kali 4 teman-teman. Oke, jadi kalau bisa kita review sedikit ya teman-teman ya. Untuk reel harga 300 ya, 300. Ya ini sih kalau untuk masalah gear standar lah. Masalah gear standar seperti reel pada umumnya. Oh iya, bearing oscillating gear. Oscillating gearnya di sini ada support bearing teman-teman. Nah, coba kita ukur lagi. Ini 10, 6 kali 10 kali 3, 6 kali 10 kali 3 untuk bearing oscillating gearnya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk gear-gear ini sih standar lah ya. Cuman dia di sini nilai plusnya untuk di mesin ada slider, dan di sini di bodinya ini ada penyangga seperti ini. Nah, jadi dia untuk putaran dia jadi jelas lebih stabil teman-teman. Dan untuk bodinya dia masih memakai bahan grafit. Dia terdapat rubber seal juga. Dan bearingnya memang sudah tertutup semua. Jadi saya akan review sedikit untuk ukuran bearingnya ya teman-teman ya. Di oscillating gear tadi 6 kali 10 kali 3 ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian ball gear atau oscillating gear. Untuk di bagian di sebelah drive gear sebelah kiri, dia pakai 8 kali 14 kali 4 teman-teman. Untuk drive gear sebelah kanan dia memakai yang ini 7 kali 11 kali 3 teman-teman. Oke, nah untuk di pinion bawah dia tadi pakai 7 kali 14 kali 3,5 teman-teman. Untuk di pinion atas dia pakai 7 kali 14 kali 4. Di line roller dia pakai 5 kali 8 kali 2,5. Di dalam spool sini dia ada di support satu bearing, dia pakai 4 kali 7 kali 2. Kalau di handle biasanya, kalau teman-teman nanti bisa buka dan mau upgrade itu pakai 4 kali 7 kali 2,5. Padahal ini kalau bisa kebuka, dan pasti saya buka sih, ini mau di-upgrade dengan bearing hybrid keramik teman-teman. Saya sudah siapin bearing hybrid keramik untuk penggantian bushingnya tuh. Oke, karena memang untuk mempersingkat waktu gitu ya teman-teman ya, saya akan mau menunjukkan putarannya ya teman-teman. Jadi untuk review saya, kalau harga 300.000 dan budget ya teman-teman punya 300.000, reel ini bisa dijadikan koleksi teman-teman buat memancing gitu loh. Yang penting asal kita tahu reel kita 300.000 harus perawatan. Jadi kalau misalnya perawatannya oke, saya pikir ini nggak ada masalah. Di satu sisi keunggulannya dia sudah pakai carbon tech, reelnya real, sudah tertutup semua. Terus seal-sealnya sudah cukup oke lah. Sealnya udah cukup oke, di mana sealnya ada di handle, ditutup handle, di drag knob ada. Untuk tiang main shaft pun sudah ada. Dan ini sih menurut saya pelengkap aja sih. Ya paling nggak dia ada seal lah di situ lah. Padahal tapi kalau
Misalnya karat sih pasti menjalar. Yang paling penting kan di sininya. Oke. Nah, sekarang saya akan pasang lagi. Nanti saya akan kasih lihat putarannya teman-teman ya. Jadi tadi cara bongkarnya sudah saya kasih lihat. Sekarang saya akan mempersingkat waktu, saya pasang dan saya akan kasih lihat putarannya ya teman-teman. Oke, tunggu. Nah, teman-teman, ini udah kepasang semua. Saya coba mau kasih grease di bagian ini ya, per atau di bagian per untuk by armnya ya teman-teman ya, spring guide. Oke. Nah, spring guide-nya sudah seperti ini. Oh iya, tadi juga untuk pengaitnya di sini, pengait untuk by armnya dia sudah memakai bahan metal ya teman-teman ya, sudah besi ya, jadi sudah aman lah. Memang ini untuk short water ya, walaupun masih butuh perawatan teman-teman. Dan ini reel baru, tujuannya di regrease ulang. Jadi gini, untuk reel nggak semuanya produsen reel tuh dia menaruh banyak grease, atau bahkan ada yang cenderung kurang gitu loh. Nah, karena kita harus tahu reel kita nggak harusnya sih semuanya ya teman-teman ya, tapi paling nggak kalau misalnya di brand-brand besar yang memang harganya ya lumayan gitu loh, bangsa jutaan, biasanya reelnya atau grease di dalam reel itu paling nggak sudah cukup mumpuni. Nah, kalau yang seperti ini, yang untuk harga 300, karena kita tahu dan memang partnya juga di dalamnya pasti ekonomis lah. Jadi makanya kita yang harus aware, kita yang harus hati-hati gitu loh. Hati-hatinya bagaimana ya? Terpaksa memang kita harus bongkar dulu untuk awalnya. Kita harus bongkar dulu supaya bisa diberikan grease atau di regrease ulang. Jadi itu penting teman-teman. Setelah di regrease ulang baru kita pakai. Dan perawatannya beberapa kali trip juga sudah harus kita maintenance. Makanya kalau bisa teman-teman bisa maintenance sendiri ya bagus gitu. Kan banyak juga tutorial-tutorial untuk cara maintenance-nya. Tinggal diaplikasikan aja. Yang penting pas buka reelnya, kalau bisa direkam. Jadi andai kata ada yang lupa untuk terpasang, kita masih bisa lihat rekaman di handphone. Jadi seperti ini. Saya sih biasanya kalau untuk yang harga seperti ini, saya di regrease ulang, dan pemakaian grease-nya agak lumayan, harus lebih banyak sedikit lah. Oke. Untuk bunyinya seperti ini teman-teman. Jadi nggak begitu nyaring memang untuk bunyi klikernya. Oke, sekarang kita coba putarannya. Putarannya sih tadi dia cukup halus juga ya. Nah, tuh putarannya cukup halus juga untuk reel ini, karena dia balance tuh. Dan juga dia tambah enteng, ringan, karena dia sudah pakai round knob seperti ini. Nah, kalau udah pakai round knob seperti ini, dia putarannya aja seperti ini tuh. Nggak seperti kalau kita pakai yang karet ya teman-teman ya. Dan ini eye catching banget loh. Tuh, dilihat dari jauh, wih, Stradic FL banget gitu. Nah, oke, putarannya standar, normal, dan nggak berat, nggak nahan sih. Cukup halus lah untuk harga. Real harga untuk 300.000. Oke, untuk kita review bearingnya lagi ya teman-teman ya. Tadi di bearingnya dia ada di line roller.
Di Lana Lore dia ada ukuran 5 kali 8 kali 2,5 ya teman-teman, dan di spool, dalam spool sini dia ada ukurannya 4 kali 7 kali 2 ya teman-teman. Oke, di handle 4 kali 7 kali 2,5 teman-teman. Terus di pinion atas itu dia 7 kali 4 7 kali 14 kali 4 teman-teman. Pinion bawah 7 kali 14 kali 3,5. Untuk di drive gear di sebelah kiri, drive gear sebelah kiri yang sebelah sini nih, dia pakai 8 kali 14 kali 4, dan di drive gear sebelah kanan itu dia pakai 7 kali 11 kali 3. Di oscillating gear yang di dalam sini, yang di gerigi kecil, dia memakai tadi 6 kali 10 kali 3 teman-teman. Dan memang reelnya cukup tertanam cukup banyak, maka putarannya cukup oke. Dan ini ukuran 3000 ini sih untuk main Galatama masih oke. Untuk main dasaran di Pulau Seribu ya masih cukup oke juga teman-teman. Yang penting kuncinya satu, perawatan. Jadi saya, apabila teman-teman punya budget 300.000, reel Kenshi The Coral 3000 ini saya bisa referensi lah buat teman-teman lah, tanpa membandingkan dengan reel yang lain, karena aspek di Kenshi The Coral ini untuk harga 300.000 sudah cukup memuaskan. Oke teman-teman, saya pikir segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk ukuran-ukuran bearingnya. Saya Revlin Sportindo, ciao.